Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian Rosyul Barot Syarah Al-Adabil Mufrad di pertemuan hari Selasa di Masjid Nasa'i. Kita bahas bab 101, memberi makan budak dari yang dimakan. Kemudian 102, kalau seandainya seorang majikan sedang enggan untuk duduk bersama dengan pembantunya, maka itu tidak mengapa, asalkan bukan karena kesombongan, dan hendaklah pembantunya tetap diberi makan. Kemudian di 103, jika budak patuh kepada tuannya, maka Allah memberi pahalanya 2 kali. Dan kita baru sampai di riwayat 203. Sekarang di 204. Riwayat 204. Muhammad bin Al-A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Samah mengabarkan kepada kami dari Barid bin Abdillah dari Abu Burdah. Saya dengar di kajian Syekh Abdul Razak bacanya bukan Barid tapi Buraid. Dari Abu Burdah. Abu Burdah ini anaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Makanya di riwayat 103 dikatakan dari Abu Burdah dia mengabarkan dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Musa Al-Ash'ari. Dijelaskan di 204 ini. Anak Abi Musa. Dari Abu Musa. Nah ini ayahnya. Abu Musa siapa? Al-Ash'ari. Sahabat Nabi. Abu Musa Al-Ash'ari berkata, Qala Rasulullah SAW, Al-mamlukul ladhi yuhsinu ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidihi alladhi furida at-ta'atu wa nasihatu au lahu ajran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba sahaya yang rajin beribadah kepada Rabb-nya dan ia pun mengabdi kepada tuannya, apa yang ditugaskan kepadanya berupa ketaatan dan nasihat, maka baginya 2 kali lipat pahala. Nah, di pertemuan Selasa lalu sudah dibahas bahwa budak itu manakala dia menaati Allah dan menaati tuannya, maka dia dapat pahala 2 kali. Dikarenakan ada kedua ketaatan, ada 2 kewajiban, ada 2 amanah yang ada di sini, yaitu kewajiban dia kepada Allah sebagai Tuhannya, dan juga kewajiban dia kepada tuannya dengan cara menaati dan menjalankan amanah tuannya sebagai pemiliknya dia di dunia. Nah, 205. Riwayat 205. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Burdah bin Abdillah bin Abu Burdah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Aba Burdata yuhadithu an abihi. Qal. Aku mendengar Abu Burdah mengabarkan dari ayahnya, ia berkata. Ayahnya siapa tadi? Abu Musa Al-Ash'ari. Qala Rasulullah SAW, Al-mamluku lahu ajran. Idza adda haqqallah fi ibadatihi. Au qala fi husni ibadatihi wa haqqa malikihi alladhi yamlikuhu. Rasulullah SAW bersabda, hamba sahaya mendapat 2 pahala apabila ia memenuhi hak Allah dalam beribadah kepadanya, atau beliau bersabda dalam beribadah kepadanya dengan baik dan memenuhi hak tuannya yang memilikinya. Nah, coba dibaca penjelasan hadis. Penjelasan hadis 204 dan 205, lihat penjelasan hadis ini pada hadis nomor 202. Silakan dikembalikan ke riwayat 202. Coba dibaca. Kandungan hadis riwayat 202. Dalam hadis tersebut terdapat keutamaan yang diperoleh seorang budak yang melayani majikannya dengan tulus serta senantiasa beribadah kepada Rabb-nya. Keutamaan yang akan diperoleh adalah 2 pahala atas penunaian hak majikan dan Rabb-nya serta perbudakan yang ia jalani. Dalam hadis tersebut terdapat isyarat bahwa seorang budak tidak memiliki kewajiban berjihad dan berhaji. Nah, ada beberapa tambahan kandungan hadis yang saya sebutkan di Masjid Nasa'i, tapi saya tidak usah ulang lagi. Untuk teman-teman yang tidak mengikuti di Nasa'i nanti bisa lihat
rekamannya di YouTube dan Facebook Muflih Fitra Official. Bab 104. Babun al-abdur ra'in. Bab 104. Budak adalah pemimpin. Boleh dikoreksi sedikit. Kata pemimpin diganti menjadi penanggung jawab. Penanggung jawab. Maksudnya budak itu juga punya tanggung jawab. Dan terjemahan penanggung jawab itu lebih tepat ketimbang pemimpin. Meskipun boleh juga, tapi yang lebih pas untuk konteks kita orang Indonesia adalah kata penanggung jawab. Ya, ini kelemahan untuk bahasa Indonesia bila ditanding lawan bahasa Arab. Seperti di selasa lalu saya sampaikan, ada kata nasoha. Sebagian ustadz kita, sebagian penerjemah, sebagian dari kita menerjemahkan nasoha itu selalu kata nasihat. Padahal dalam bahasa Arab tidak selalu nasihat. Sebagaimana dalam hadis, ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat, itu bukan nasihat. Karena kalau diterjemahkan nasihat nanti membingungkan. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Ya Rasulullah, nasihat buat siapa? Nasihat buat Allah. Siapa yang mau nasihati Allah? Nasihat buat Allah, nasihat buat Rasulnya, nasihat buat pemimpin kaum muslimin. Ya. Tapi kalau diganti menjadi keikhlasan, karena nasihat itu juga bisa bermakna keikhlasan, jadinya agama itu keikhlasan, agama itu keikhlasan, agama itu keikhlasan. Keikhlasan untuk siapa? Nah, terjawab di situ lebih baik terjemahannya, yaitu keikhlasan. Di sini juga sama, lebih baik terjemahannya adalah penanggung jawab. Silakan 206. Riwayat 206. Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullukum ra'in. setiap kalian adalah pemimpin. Nah, pemimpin ganti apa? Penanggung jawab. Penanggung jawab. Terus, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. Ya. Dan kalian bertanggung jawab atas bukan kepemimpinannya tetapi sesuatu atau apapun yang dia bertanggung jawab dalam sesuatu itu. Terus, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Penanggung jawab yang mengurusi orang-orang. Nah, kalau ini memang pemimpin. Kan fal amiru. Amir di sini ya memang betul-betul pemimpin, penguasa. Wali kota, gubernur, presiden, perdana menteri. Terus terjemahnya jadi gimana? Pemimpin yang mengurusi orang-orang adalah pemimpin. Nah, ini baru penanggung jawab. Pemimpin yang mengurusi orang-orang itu penanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. Maksudnya nanti di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas hal yang dia sekarang ini menjadi penanggung jawabnya. Tidak apa-apa, ini salah-salah karena memang ya saya bilang tadi kelemahan bahasa Indonesia bila ditanding lawan bahasa Arab. Ya, banyak yang tidak bisa mengcover pada pengertiannya. Coba diulang. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin yang mengurusi orang-orang adalah pemimpin. Ada penanggung jawab. Adalah penanggung jawab. Dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Atas tanggung jawabnya. Ini pembaca ini konsentrasi ya. Lanjut. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Orang laki-laki adalah penanggung jawab atas keluarganya dan ia bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan hamba sahaya seseorang adalah penanggung jawab atas harta tuannya dan ia bertanggung jawab atasnya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. Penjelasan kata
Penjelasan kata ra'un. Salah. Yang benar ra'in. Ra'in, seseorang yang dibebani dan diamanahi mengelola suatu pekerjaan serta diwajibkan berlaku adil dalam menjalankannya. Al-Amir, seseorang yang diserahi suatu urusan seperti pemimpin tertinggi atau orang yang pangkatnya berada di bawahnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian itu penanggung jawab. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Dari apa yang kalian bertanggung jawab di dalamnya. Beliau kasih contoh di sini. Pemimpin yang mengurusi manusia, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat. Orang laki-laki yang menjadi pemimpin keluarga, dia akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya atau tanggung jawabnya di rumahnya. Hamba sahaya juga dia bertanggung jawab atas harta tuannya dan di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita derivasikan dengan apa yang ada di lingkungan kita saat ini, setiap wali kota akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Emangnya enak jadi wali kota? Ya. Anda cuma dapat 5 tahun, paling banter 10 tahun, pertanggungjawabannya di hari kiamat. Ya. Di dunia dapat power. Di dunia Anda berat sendiri. Begitu juga wali kota, begitu juga gubernur, presiden. Ketika seseorang menjadi penguasa, maka nanti dari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang menjadi area tanggung jawabnya. Sampai-sampai ada perkataan Umar bin Khattab punya perkataan yang masyhur. Hanya saja tadi saya coba cari penjelasan tentang takhrijnya. Ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, tapi karena diriwayatkan dari banyak jalan, maka dia kedhaifannya satu sama yang lain saling menguatkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Khallal dalam As-Sunnah, Abu Nuaim dalam Hilatul Auliya. Ada perkataan Umar bin Khattab, "Law 'atharat baglatun fil Iraqi la khiftu an sa'alani Allahu anha. Lima lam tuslih laha tariqa ya Umar." Kata beliau, seandainya ada bighal atau bagol. Bagol itu peranakan kuda sama keledai. Ya, dicampur. Kalau ada bighal terjerembab dalam lubang dan itu kejadiannya di Irak. Sementara Umar sebagai pemimpin ada di Madinah, kan jauh. Saudi ke Irak. Karena ketika itu dia adalah seorang Amirul Mukminin, maka area kekuasaannya luas. Dia bilang, saya di sini. Tapi ada keledai terjerembab dalam lubang, kejadiannya di Irak. Saya khawatir Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada saya di hari kiamat tentang si bighal itu. Lalu Allah akan berkata kepada saya, "Hei Umar, kenapa tidak diperbaiki jalannya?" Ini kalau ada konten kreator mau bacakan riwayat ini di jalanan lubang-lubang, ya, bikin video, tapi tidak usah sifatnya provokasi, sekedar mengingatkan saja siapapun yang bertanggung jawab. Kalau seandainya ada lubang-lubang dan banyak orang celaka di situ, tidak ada penguasa yang bergerak untuk turun. Gak kepikiran mereka untuk menyelamatkan manusia supaya tidak terjerembab di lubang itu. Maka nanti dari kiamat berat urusan mereka. Nah, begitu juga seorang suami di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas istrinya, anaknya. Ya. Bukan hal yang mudah bagi seorang laki-laki. Kalau dia sudah menikah, di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban atas anaknya. Anaknya yang sekarang misalnya di luar sana main HP, bapaknya kajian. Ya. Anaknya di belakang ngapain? Dia tidak tahu tuh anaknya buka apa. Bebas HP-nya dia bilang, tapi jangan ribut ya. Nah, hampir sudah. Anaknya main di belakang sama temannya.
Apa yang dibuka tidak tahu. Ya. Karena saya pernah dapati sendiri, saya lewat belakang, kita lihat ada anak kira-kira usianya 5 tahun. Yang dia buka itu Play Store. Di situ ada gambar, memang kartun, tapi tidak pakai baju. Dia gitu. Saya tanya, mana bapakmu dek? Itu di depan. Yang mana depan? Tidak tahu yang mana. Ya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat bapaknya. Kenapa dia kasih HP ke anaknya? Kenapa bapaknya maunya tenang di sini, anaknya di belakang, kemudian bermaksiat? Kandungan hadis. Kandungan hadis. 1. Masing-masing individu dalam masyarakat Islam memiliki tanggung jawab dan hal tersebut berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. 2. Tanggung jawab terbesar di pundak seorang imam adalah mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan menegakkan hukum-hukum syariat, menyebarkan keadilan, dan mengharuskan mereka mentaati ajaran agama. Nah, setiap dari kita adalah orang yang punya tanggung jawab. Ya, coba kira-kira kita di dunia ini ada nggak orang tidak punya tanggung jawab sama sekali? Jadi suami punya, jadi istri punya, jadi anak punya, jadi orang tua punya, jadi imam punya, jadi muazzin punya. Coba dalam posisi apa kita tidak punya tanggung jawab sama sekali? Maka setiap dari kita harus tahu dia tanggung jawab dalam hal apa dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Yang kedua, tanggung jawab terbesar di dunia adalah pemimpin negara. Ya, karena semakin banyak yang dia urusi, semakin banyak dia ingin untuk mengambil amanah, maka akan semakin berat di pundaknya. Maka kalau ada orang misalnya mau jadi pemimpin di negara ini dengan level apapun, di pusat kah, di tingkat 1, tingkat 2, atau bahkan jadi Pak RT sekalipun, Anda berpikir lebih panjang lagi kira-kira Anda tipe yang bisa bertanggung jawab atau tidak. Kalau tidak, maka jangan. Ya, tidak usah coba-coba. Jangan bilang, ya kita coba dulu lah. Siapa tahu, jangan siapa tahu. Anda kan tahu tentang diri Anda. Bisa bertanggung jawab. Kalau tidak bisa, maka jangan coba-coba daripada berat di hari kiamat. 3. 3. Orang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Ia bertanggung jawab memberi mereka makan, pakaian, serta mengajarkan kepada mereka tentang berbagai perkara agama dan dunia. 4. Keempat, peran wanita di masyarakat sangat besar dan pengaruhnya sangatlah besar dalam menangani urusan rumah tangga, pendidikan anak, serta pemeliharaan kehormatan dan harta suaminya. Kalau ada yang berkata, oh itu kan suami yang tanggung jawab. Kalau di rumah ini yang punya peran suami, kita katakan istri, ibu itu juga punya tanggung jawab di hari kiamat. Dikarenakan untuk urusan rumah tangga dia punya tanggung jawab. Untuk urusan pendidikan anak dia juga punya tanggung jawab besar. Bila suaminya sudah bertanggung jawab dengan cara mencari nafkah, maka dia juga punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya di rumah. Ya. Ada sebagian ibu yang mungkin kalau anaknya pergi pagi, ya diantar sekolah sama suami, ya di rumah dia leha-leha, main HP, joget, nonton Korea, India. Jadi anak pulang baru baru sudah makan belum? Sudah, Umi gorengkan telur. Ya. Nasi telur aja makanannya. Karena repot bagi dia untuk bikin sayur, potong-potong sayur. Tidak mau repot. Ya. Selesai makan, sudah sholat, sudah tidur. Nah ya tidur ngapain dia? Lanjut. Tadi kan baru seri 1 yang pagi. Ya kan? Kelanjutannya masih dia lanjut lagi. Nah, 207. Riwayat 207. Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Makhromah bin Bukair mengabarkan kepadaku dari ayahnya. An Abdullah ibn Sa'ad maula Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Sa'ad maula Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata. Di sini zauja, ini salah. Nah, karena maula Aisyata memang fathah. Tapi di situ dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu apa? Majrur. Majrurnya Aisyah memang dengan fathah, tapi badalnya zauj itu tidak bisa ikut-ikutan jadi fathah juga. Karena dia juga
majrur. Jadi seharusnya maula Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Al-'abdu idza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah azza wa jalla. jika seseorang budak mentaati tuannya, maka ia telah mentaati Allah azza wa jalla. Fa idza 'asa sayyidahu faqad 'asa Allah azza wa jalla. Dan jika ia melawan tuannya, maka ia telah melawan Allah azza wa jalla. Kita bacakan dua hadisnya secara cepat saja. Meskipun maknanya benar, tapi riwayat 207 di catatan kaki 211 dikatakan hadisnya dhaif. Baca. Kandungan hadis, seorang budak tanggung jawabnya adalah menjaga harta majikan dan melayaninya. Budak yang menunaikan berbagai tanggung jawab tersebut adalah orang yang taat kepada Robnya. Sedangkan budak yang berkhianat dan lalai dalam melayani majikannya, maka dia adalah orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. 105. Babun man ahabba an yakuna abdan. Bab 105. Orang yang ingin menjadi budak. Bagaimana kalau ada orang pengen jadi budak? Itu baguskah atau gimana? 208. Riwayat 208. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-'abdul muslimu idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran. jika hamba sahaya muslim memenuhi hak Allah dan tuannya, maka baginya 2 pahala. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Demi Rob yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, kalau sekiranya bukan karena mau berjuang di jalan Allah dan menunaikan ibadah haji, serta berbakti kepada ibuku, niscaya aku lebih senang mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya. Rasulullah SAW bersabda, kalau seorang budak muslim, dia memenuhi hak Allah dan menjalankan amanah atau tugas dari tuannya, maka dia dapat 2 pahala. Ini yang sahih. Sebagaimana riwayat sebelumnya. Adapun yang di atas tadi, budak taat sama tuannya sama dengan menaati Allah, maka ini dhaif. Ya. Yang sahih adalah kalau seorang budak muslim taat kepada Allah, taat kepada tuannya, dia dapat 2 pahala. Kemudian ada perkataan Abu Hurairah. Saya bersumpah demi Allah. Ya, demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Siapa maksudnya? Demi Allah. Sekiranya kalau bukan karena bisa berjihad, bisa berhaji, bisa berbakti pada orang tua, niscaya saya lebih senang untuk mati dalam keadaan jadi budak saja. Ya, mungkin dikarenakan menjadi budak lebih ringan. Ya, dari sisi ya, dia dapat pahala apabila dia sudah menaati Allah dan menaati tuannya. Tidak seperti tuannya atau tidak seperti hamba yang merdeka. Ya. Dan juga untuk hamba yang merdeka, di sini ada kewajiban untuk haji, kewajiban untuk jihad, ya, kewajiban untuk sholat Jumat. Adapun berbakti pada ibu atau orang tua, ini ada 2 sisi ya. Bisa jadi seorang budak misalnya libur lalu diberikan kesempatan untuk berbakti pada orang tuanya. Tapi kalau seandainya terjadi jihad, ya, kemudian seorang majikan memerintahkan budaknya untuk tinggal, maka dia tidak wajib jihad. Maka Abu Hurairah mengatakan, kalau seandainya bukan karena ada jihad, dan jihad punya keutamaan. Kalau bukan karena bisa haji, kalau saya merdeka. Dan kalau bukan karena lebih leluasa untuk berbakti pada orang tua lantaran kita merdeka, mendingan jadi hamba sahaya. Ini kata Abu Hurairah. Kandungan hadis. Kandungan hadis. 1. Pelipat gandaan pahala bagi budak yang baik dalam beribadah kepada Robnya dan melayani majikannya dengan sepenuh hati.
Bagi budak yang beribadah kepada Allah dan melayani baik dan melayani majikannya dengan baik, maka dia dapat 2 pahala. Sebagaimana sudah berlalu. 2. 2. Gugurnya kewajiban jihad dan haji dari budak. Nah, ini menjelaskan riwayat yang di 202. Dalam hadis tersebut terdapat isyarat bahwa budak itu tidak memiliki kewajiban jihad dan haji. Nah, sebagaimana perkataan Abu Hurairah ini juga memberi isyarat demikian. Budak apabila misalnya terjadi jihad lalu kemudian majikannya berkata, kamu jangan ikut jihad. Kamu urusi istriku dan anak-anakku. Urusi rumah. Maka dia tidak punya kewajiban jihad. Nah. 3. 3. Yang dimaksud dengan berbakti kepada ibu dalam hadis di atas adalah mengurusnya dalam hal nafkah, pelayanan dan semisalnya yang tidak dapat dilakukan oleh seorang budak. Karena seorang budak mesti melayani majikannya, begitu pula ia tidak memiliki harta karena dirinya berikut hartanya merupakan milik majikannya. Ya. Adapun perkataan Abu Hurairah, kalau bukan karena bisa berbakti, kalau jadi merdeka, maksudnya adalah kalau kita jadi budak, maka kita tidak bisa menafkahi. Karena kita harus melayani majikan. Kita tidak bisa kerja cari nafkah. Ya. Ini budak ya, bukan pembantu di rumah. Kalau pembantu di rumah, justru dia lagi nyari nafkah. Begitu juga tidak bisa melayani orang tua bagi budak, dikarenakan dia melayani majikan. Begitu juga dia tidak bisa kasih nafkah, dikarenakan dia dan hartanya itu punya majikannya. Nah, ini kesulitannya kalau menjadi seorang budak. Makanya Abu Hurairah mengatakan seandainya kalau bukan karena berbakti pada orang tua, maka saya mendingan jadi budak. Masalahnya jadi budak ini tidak bisa leluasa berbakti pada orang tua. Nah, tidak ada di situ, catat yang keempat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap kita diciptakan oleh Allah masing-masing ada senang dan ujiannya. Dari perkataan Abu Hurairah ini kita bisa refleksi bahwa setiap dari kita diciptakan oleh Allah itu punya kesenangan masing-masing dan ujian masing-masing. Tidak ada orang senang terus bebas ujian. Tidak ada orang di dunia ini dia ujian terus tidak punya senang sama sekali. Tidak mungkin tidak. Setiap dari kita pasti ada masa senang dan ada ujian. Kalau ada orang berkata, saya itu pusing, tidak punya uang, banyak ujian. Ya, maka kita jawab, Bapak kira orang kaya itu tidak punya ujian kah? Orang kaya itu punya ujian juga. Dia jauh lebih pusing untuk ngurusi hartanya ketimbang yang tak punya harta. Orang yang punya rumah, ya, 2 tingkat, 3 tingkat. Orang dari luar natap, dia bilang, Masya Allah ya seandainya kita punya rumah sebesar ini. Emangnya orang di dalam rumah itu nyaman? Pasti senang. Mungkin di dalamnya dia bilang gini, coba Pak rumah kita itu kecil aja ya. Gitu. Capek saya tiap hari nyapu 3 lantai. Sudah gitu enggak punya pembantu lagi. Ya. Kalau rumahnya kecil, semuanya ditempati. Rumahnya besar, ada kamar kosong. Di situ nanti kadang bunyi-bunyi sendiri. Apa isinya? Jin. Ya kan? Kau coba lihat BD ini. Bapaknya rumah besar. Atau dari luar mungkin mengimpikannya. Mungkin orang di dalam itu ketakutan. Ya. Mereka bilang, enggak tahu ada di sebelah sini. Kalau malam itu dia bunyi-bunyi sendiri. Sampai akhirnya rumah besar itu jadi orang bilang rumah hantu. Enggak ada orang mau tinggal di situ. Pusing dia. Mau jual kemana-mana enggak laku. Ya. Kalau ada orang bilang misalnya, enaknya kayak Pak Fulan itu, apalah misalnya. Perusahaannya besar. Padahal di dalam itu, dia tiap hari pusing ngurusin orang. Kita yang jadi karyawan, kerja, tunaikan amanah, gajian, pulang, liburan. Ya kan? Enggak kayak yang punya perusahaan.
Jadi setiap dari kita itu pasti ada masing-masing ujiannya. Tidak mungkin tidak. Kalau jadi ustadz ada ujiannya? Ada. Ujiannya adalah murid-murid. Murid-murid yang kadang misalnya yang misalnya punya komentar miring. Atau ujiannya malah sesama ustadz misalnya. Kalau kata Ustadz Firanda, yang paling nyesek dari sebatang pohon kayu adalah ketika melihat gagangnya si kapak ternyata sesama kayu. Gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham ya sudah. Yang paling nyesek dari pohon kayu adalah ketika dilihat ternyata aku dikapak oleh kapak yang gagangnya sekayu juga. Ya. Mungkin maksudnya yang paling nyesek adalah ketika jadi ustadz, ternyata yang menggembosi agar orang tidak belajar sama kita adalah sesama ustadz. Itu ujian juga. Maka tidak ada yang tidak punya ujian sama sekali. Kelima, tambahkan. Fikih prioritas. Dengan mendahulukan yang lebih besar manfaat. Pelajaran yang kelima adalah kita latihan fikih prioritas, yaitu berusaha mendahulukan yang lebih besar manfaatnya, yang lebih kecil mudaratnya. Kalau antum dihadapkan dalam satu kondisi, ya, harus memilih, maka latihan sebagaimana Abu Hurairah ini. Latihan bagaimana pola pikir saya ingin memilih satu pilihan yang dua-duanya punya manfaat, dua-duanya punya sisi ujian, maka kita ambil yang paling besar manfaatnya dan yang paling minim mudaratnya. Gitu. Pernah dengar riwayat orang disuruh oleh ibunya ceraikan istrinya. Terus dia bingung, yang mana yang harus saya ambil? Satu sisi ini perintah ibu, satu sisi ini adalah istri saya gitu. Maka di sini dia timbang-timbang. Kalau seandainya perintah ibunya adalah perintah yang memang sesuai syar'i, maka dia laksanakan. Karena laki-laki yang disuruh ini mengadu kepada Abu Darda. Maka Abu Darda mengatakan, saya tidak bilang ceraikan istrimu, saya juga tidak bilang pertahankan istrimu. Saya cuma mau bilang, ibumu pintu tengah surgamu. Kalau mau ambil, ambil. Kalau kamu tidak mau, abaikan saja. Para ulama kita menjelaskan, maksudnya di sini perintah ibu untuk si laki-laki itu adalah perintah syar'i. Misalnya, sudah berumah tangga lebih 5 tahun. Tapi istrinya ini selalu jadi wanita karir, tidak mau dia lepaskan karirnya. Sementara dia sudah punya anak 2. Ibunya bilang, kamu pikir tulangnya mama ini kuatkah? Kamu kerja, kamu kerja, istrimu kerja. Mama sudah 2 generasi, kamu kecil mama gendong, sekarang kamu punya anak mama juga yang gendong. Pinggangnya mama ini sudah gak kayak dulu. Anakmu lari sana lari sini, mama disuruh ngejar, kasih makan. Ya, mama ini sudah pensiun, sudah tugasnya mama ini adalah banyak-banyak ibadah dan menikmati hasil dulu pencarian. Sekarang kami dibebankan lagi dengan beban hidup. Istrimu suruh berhenti kerjanya. Kalau tidak mau ceraikan. Perintah seperti ini, perintah syar'i dari ibunya. Maka ceraikan. Kalau seandainya istrinya lebih mempertahankan pekerjaannya. Atau saya nggak bilang ceraikan. Saya mau bilang kalau mau ceraikan, ceraikan. Kalau tidak mau silakan. Yang jelas ibumu pintu tengah surgamu. Kalau kamu ambil, ambil. Kalau tidak mau abaikan aja. Berbeda halnya kalau ibunya memerintahkan yang memang tidak sesuai syar'i. Ya, saya dapat ini ada beberapa kasus, ibunya suruh dia ceraikan istrinya. Ditanya alasannya apa? Alasannya biar kamu jadi anakku selalu. Ya, enggak usah berbagi, katanya gitu. Mama dulu membesarkan kamu pontang-panting setengah mati, nah sekarang mama mau uangmu, gajimu ya buat mama. Jadi dia minta agar anaknya tidak menikah supaya tidak perlu berbagi. Lah kalau yang seperti ini yang salah siapa? Mamanya. Tidak usah terlalu dipikirkan, Fi. Ya. Nikah aja dulu. Jangan dulu menurut. Oh gitu, karena antum belum beristri.
Cari dulu istrinya. Semoga dapat istri yang soleh. 106. Bab 106, tidak boleh mengatakan hambaku. Maksudnya adalah bab seorang majikan tidak boleh bilang kepada budaknya, hambaku. Ya abdi. Kalau hamba perempuan amahnya. Ya amati. Tidak boleh bilang itu. Tapi nanti ada kata yang lebih pas. 209. Riwayat 209, Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Hazim mengabarkan kepadaku dari Al-A'la, dari ayahnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, La yaqul ahadukum abdi amati. janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan budakku. Abdi amati atau kalau di Indonesia kan hambaku atau budakku. Abd itu buat yang laki-laki, amah itu buat yang perempuan. Kenapa tidak boleh bilang gitu? Kata Nabi, kullukum ubaidullah wa kullu nisa'ukum ima'ullah. Kalian semua adalah hamba Allah dan semua istri kalian juga hamba Allah. Dikarenakan orang meskipun statusnya budak, dia adalah hamba Allah. Kalau dia hamba sahaya, nikah sama sesama hamba sahaya, dia punya istri, istrinya itu juga hamba Allah. Jadi apa panggilan yang pas? Kata beliau, wal yakul gulami jariyati wa fataya wa fatati. Melainkan katakanlah gulami, jariyati, fataya, fatati. Nah, apakah di terjemahan teman-teman ada kata-kata gulami, jariyati, amati? Nah, amati ini justru yang dilarang. Ya enggak? Tadi kan dikatakan, janganlah seorang dari kalian mengatakan abdi, amati. Ternyata di bawahnya ada nyasar, gulami, jariyati, amati. Justru amati ini yang dilarang. Jadi salahnya di sini dua. Pertama, salah terjemah. Ya, atau dia salah copy paste ini si penerjemahnya. Atau mungkin terpencet. Ya, kepencet Ctrl V. Ya, terpaste mungkin. Dan kesalahan yang kedua adalah ini justru yang salah. Baik. Yang hendaknya menjadi panggilannya adalah gulami. Gulam itu dari anak kecil. Jariyah. Kemudian fataya. Fatati. Itu anak-anak remaja. Jadi maksudnya adalah bukan manggil anakku. Tapi memanggil wahai budakku. Tapi dengan kalimat yang tetap sesuai dengan hak Allah. Yaitu agar kita tidak punya hamba di dunia. Tapi tidak juga dengan panggilan yang jelek kepada sesama manusia. Kandungan hadis. Kandungan hadis. 1. Dalam hadis di atas terdapat larangan bagi seorang majikan untuk mengucapkan perkataan wahai hambaku kepada budak yang ia miliki. Karena hakikat penghambaan hanya patut ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Selain itu ucapan tersebut mengandung unsur pengagungan yang tidak layak ditujukan dan disematkan kepada makhluk. Nah, kalau orang menjadi majikan, dia berkata, ya abdi, ya amati, wahai hambaku. Seolah-olah dia memposisikan dirinya seperti Allah. Ya, sementara Allah itu adalah Rabb dari semua hamba yang ada di dunia. Nah, makanya kita diajarkan Nabi SAW di dalam Sayyidul Istighfar. Anta Rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu. Dan ini sunnah bagi setiap muslim. Maka seharusnya setiap muslim berkata, saya adalah hambanya Allah. Bukan hambanya sesama manusia. Oleh karenanya, tidak boleh berkata yang demikian. Terus? 2. Dalam hadis di atas terdapat perintah untuk memilih dan menggunakan lafaz dan kata-kata yang dapat menyampaikan maksud yang diinginkan tanpa menimbulkan kecongkakan. Seperti ucapan wahai pelayanku atau wahai pembantuku. Ya. Dalam riwayat ini ada pelajaran yang lain, yaitu sekalipun tidak boleh pakai abdi, tidak boleh pakai amati, karena hamba itu adalah milik Allah.
Tidak boleh juga kemudian diganti jadi perkataan yang menunjukkan kita ini di atasnya dia pengennya ngerendahin budak misalnya. Di sini dicontohkan, wahai pelayanku. Ya, kalau di zaman sekarang orang bilang apa? Pelayan. Coba antum kalau mampir di restoran gitu ada waitersnya antum panggil, pelayan. Kira-kira dia perasaannya apa? Kalau nggak enak didengar oleh si waiters, kira-kira sesama pengunjung ngomong apa? Ya. Sopan atau enggak? Hah? Di kita. Ya, misalnya kita makan bareng nih di restoran gitu. Terus saya manggil pelayannya karena ndak ada sendok, nggak ada garpu misalnya, atau pisau mau makan apa daging mau dipotong gitu. Saya nggak panggil mbak, bukan gitu, tapi panggilnya pelayan. Kira-kira orang dengerin sopan atau enggak? Sombong, nggak enak didengar. Dia bilang, jangankan saya yang jadi pelayan, saya yang jadi sesama tamu aja kok nggak enak yang dengarnya. Ya. Begitu juga cara manggilnya, tangannya. Tangannya kan cukup gini, angkat kayak kalau antum mau izin ke WC kan kayak ini. Nah, cukup angkat tangan gini gitu. Yang sombong kayak apa? Gini. Ini kan? Ibu-ibu mungkin udah lihat saya atau lihat saya, ibu-ibu. Ibu lihat Pak? Enggak ya? Kayak telapak tangannya dibuka ke atas, terus jari telunjuknya aja yang main. Sini gitu. Mbak. Itu kan gak enak ya? Gitu. Apa lagi ya? Tangannya kayak apa? Nah. Sini masih oke lah. Kalau gini dada gitu. Atau gimana? Yang enggak enak gitu. Kita dikasih perintah untuk jangan sampai juga, kalaupun nggak boleh begini, nggak boleh juga yang membuat kita menjadi terposisikan seperti orang sombong. Nah, makanya Rasulullah SAW kasih pilihan yang lain, yang lebih pas. Gulami, jariyati, begitu. Catat ketiga nggak ada di situ. Ini cukup banyak. Menjaga adab bicara terkait hak Allah. Di riwayat ini juga ada pelajaran agar kita menjaga adab bicara yang menyangkut hak Allah. Contohnya nomor 1 di sini tadi. Tidak boleh bilang abdi. Berarti kalau ada orang namanya abdi gimana? Mas abdi, mas hambaku. Nah ini berarti ganti aja namanya Abdullah gitu ya. Soalnya ini abdi juga manggilnya. Wahai hambaku. Ini enggak boleh. Contoh kedua. Contoh 1 sesuai di hadis. Contoh kedua terkait hak Allah ya. Enggak boleh bilang, wah dokter kalau bukan karena dokter saya enggak sembuh. Itu contoh kedua. Siapa yang menyembuhkan kita? Allah. Dokter itu siapa? Perantara. Jangan bilang dokter itu tenaga kesehatan ya. Dokter itu perantara saja supaya kita sembuh. Maka enggak boleh kita bilang, wah kalau bukan karena dokter yang operasi kemarin saya udah mati. Oh, dokter kalau bukan karena dokter. Bukan, itu semua kesembuhan dari Allah. Berarti kalaupun kita mau berterima kasih kepada dokter, bilang alhamdulillah dokter atas kesembuhan dari Allah kemudian karena Anda. Cuman ini di Indonesia enggak biasa. Kata-kata kemudian. Sering saya kasih contoh. Ibu memasak dan mencuci. Ibu memasak kemudian mencuci. Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Ibu memasak dan mencuci berarti bareng. Ibu memasak kemudian mencuci berarti ada tingkatan.
Kalau kita bilang, alhamdulillah dokter ini karena Allah dan Anda, berarti seolah-olah Allah dengan dokter itu kerja bareng. Jadi yang seperti apa yang benar? Bilang, alhamdulillah dokter, kesembuhan dari Allah kemudian karena Anda. Kalau susah, nggak enak yang ngomong sama dokternya, kafir lagi dia. Ya. Bilang aja, makasih ya dok, sudah selesai. Ya. Lebih bagus misalnya, alhamdulillah dokter, ya, karena kesembuhan dari Allah, kemudian karena Anda, semoga Anda dapat hidayah. Contoh ketiga, ini pernah terjadi di zaman Nabi, ada orang bilang, karena kehendak Allah dan Anda wahai Nabi. Karena kehendak Allah dan karena kehendak Anda. Tapi ini orangnya ngomong sama Nabi. Ini saya bacakan riwayatnya. Ada riwayat, saya ambil yang pendek aja. Anna rajulan qala lahu. Ada riwayat seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, Masya Allah. Ini karena kehendak Allah. Wa syi'ta. Dan karena kehendak Anda. Dia ngomong gitu sama Nabi, maka Nabi marahi. Ya, Nabi tegur. Faqala Rasulullah SAW, aja'antani lillahi niddan. Ya. Beliau mengatakan, apakah kamu menjadikan saya sebagai tandingannya Allah? Ini Nabi tidak suka kalau dibilangnya seperti itu. Karena kehendak Allah dan Anda. Beliau mengatakan, apakah saya mau dijadikan sebagai tandingan Allah? Apakah kamu pikir Allah sama saya kerja bareng, kerja sama, kerja kelompok? Maka beliau mengatakan, Qul Masya Allah thumma syi'ta. Katakanlah, karena kehendak Allah, kemudian karena Anda. Pakai kata kemudian. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Contoh ke berapa? Contoh keempat. Contoh keempat, termasuk adab bicara menyangkut hak Allah. Misalnya memberi nama dengan kata abdu. Memberi nama dengan kata abdu. Seperti Abdurrahman, Abdullah, dan Abdu plus nama Allah yang lain. Dan tidak boleh menggunakan nama tanpa abdu untuk nama-nama Allah yang hanya boleh Allah yang menyandangnya. Contohnya Khaliq.
Khalik itu artinya apa? Pencipta. Maka tidak boleh seseorang namanya Khalik. Itu Pak Khalik, Pak Pencipta. Harusnya Abdul Khalik. Dan kalau sudah namanya Abdul Khalik, tidak boleh disingkat jadi Khalik. Kan di Indonesia kan kadang-kadang juga namanya benar. Abdul Khalik, Abdul Rahman. Panggilnya Rahman. Karena malas manggil panjang-panjang. Termasuk selain Khalik ada juga Rahman. Rahman itu tidak boleh untuk nama manusia. Yang boleh adalah Rahim. Karena Rahman itu rahmat yang luas, kasih sayang yang tak terbatas. Sedangkan Rahim itu dengan batas. Yang boleh namanya Rahim. Adapun Rahman nggak boleh. Kalau ada yang namanya Rahman, panggilnya Abdul Rahman. Contoh kelima. Contoh yang kelima, misalnya berkata, bila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, maka itu adalah dari diri saya sendiri dan waswas syaitan. Ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kalau menutup kajiannya. Apabila ada yang benar, apabila ada ilmu yang kita dapat, maka itu dari Allah. Artinya menyandarkan yang baik kepada Allah, menyandarkan yang buruk kepada diri kita sendiri. Menyandarkan yang baik kepada Allah, menyandarkan yang buruk kepada diri kita sendiri. Ini sebagaimana dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 79. Di surat An-Nisa ayat 79 Allah katakan, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa yang menimpa dirimu dari kebaikan-kebaikan yang kamu dapat itu semua datangnya dari Allah. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Adapun yang menimpa dirimu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Ya, jadi kalau ada hal yang sekiranya kita tahu ini kebaikan, maka kita bilang dari Allah. Seperti ilmu, taufik, hidayah. Tapi kalau ada keburukan, kesalahan itu dari kita. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.